Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, in this occasion, I would like to tell you about recount text. Sebelumnya, bagi kamu yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, comment, and share this video agar kita bisa belajar bahasa Inggris bersama. Well, langsung saja kita membahas materinya. Definition and purpose. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Recount text adalah sebuah teks yang memberitahu pembaca tentang sebuah cerita, tindakan, ataupun aktivitas. Dan purpose-nya, its goal is to retell past events or informing the reader. Tujuannya adalah untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau atau menginformasikan kepada si pembaca. Nah, poinnya, tujuan dari recount text adalah retell past events, menceritakan kembali peristiwa ataupun kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Adapun generic structure dari recount text adalah yang pertama, orientation. Orientation adalah tells who was involved, what happens, where the events took place, and when it happened. Yang kedua, events. Tell what happened and in what sequence. Dan yang ketiga, reorientation. Consists of optional, closure of events, or ending. Nah, dalam bahasa Indonesia, generic structure of recount text itu yang pertama ada orientation. Orientation itu apa? Orientation adalah menceritakan mengenai latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Yang kedua, events. Events itu adalah menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Yang ketiga, reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Selanjutnya, recount text terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount, jenis teks ini merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan kembali tentang pengalaman pribadi yang telah dilalui oleh penulis recount teks itu sendiri. Contoh personal recount, during last semester vacation, my friends and I traveled to the White Sand Beach in Trenggalek district. The journey we took quite a long time with the roads going up and down. Instead of feeling tired, we all felt happy. That is because along the way, we were accompanied by green trees and blue sky. After 2 hours of traveling, we finally arrived at the wet sand beach that looks clean and comfortable. We feel tired fight up because we were treated to a view of wet sands, the streets broad, blue seas, chirping of the big birds. Artinya, pada suatu liburan semester kemarin, aku dan teman-teman berwisata ke pantai pasir putih yang berada di Kabupaten Trenggalek. Nah, inilah yang disebut dengan orientation, pengenalan. Perjalanan yang kami tempuh cukup memakan waktu yang lama dengan jalanan yang naik dan turun. Bukannya merasa lelah, kami semua merasa senang. Hal tersebut dikarenakan di sepanjang perjalanan kami ditemani dengan hijaunya pepohonan dan langit yang berwarna biru. Nah, ini juga lah yang disebut dengan events atau urutan peristiwa kejadian yang dialami oleh si penulis. Setelah 2 jam menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di pantai pasir putih yang terlihat bersih dan nyaman. Rasanya lelah kami terbayar karena kami disuguhi dengan pemandangan pasir putih yang membentang luas, lautan biru kicauan burung-burung pantai. Pada poin yang terakhir ini kita sebut dengan reorientation.
ataupun kesimpulan dari cerita tersebut. Yang kedua, factual recount. Jenis teks berikut merupakan teks yang berisi tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan berdasarkan opini semata, seperti misalnya laporan kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh factual recount. When I was on my way to campus in the morning, there was a traffic accident. The accident involved two motorcyclists, one of whom died. The accident caused the city state to a standstill and made other road users pass by feeling scared. Jenis teks recount teks yang ketiga, imajinatif. Jenis teks ini merupakan jenis dari recount teks yang berfungsi untuk menyajikan cerita imajinatif berdasarkan peristiwa maupun kejadian yang telah terjadi ataupun dialami yang mana kemudian dituliskan ke dalam bentuk teks. Contoh imaginative recount. That morning I was watering flowers in the garden beside the house. In the park, many butterflies play. Seeing this, I wondered if I had a beautiful pair of wings, so that I will look like a fairy on television and be able to fly here and there as I wish without feeling afraid of falling. Jenis teks recount yang keempat adalah historical recount text. Teks ini merupakan jenis dari teks recount yang berisi dan membahas tentang sejarah yang pernah terjadi pada dahulu kala. Cerita sejarah yang diceritakan kembali tersebut bisa berupa tempat bersejarah, benda bersejarah, maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang mengiringi, seperti peristiwa Sumpah Pemuda, sejarah didirikannya Tugu Monas, dan masih banyak lagi. Contoh historical recount text. November 10 is known as Heroes' Day, which is a warning to all the heroes who have fought for independence. At that time, the enthusiasm of the citizens of Surabaya in defending Indonesian territory from the aliens was very burning. With a spirit that is alive through Bung Tomo's speeches, Surabaya residents have the courage to risk their lives to be free from invaders. Nah, itulah jenis-jenis dari teks recount. Kita ulangi ya, yang pertama ada personal recount text, yang kedua ada factual recount text, dan yang ketiga ada imaginative, dan yang terakhir ada historical recount text. Sekarang kita akan membahas karakteristik dari recount text atau ciri-ciri dari recount text. Yang pertama, using past tense. Example, we went to beach. Nah, kita lihat di sini dalam kalimat yang menggunakan kata kerjanya menggunakan bentuk kedua, artinya kalimat tersebut adalah menggunakan tenses past tense. Begitu juga dalam kalimat nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja, I was happy. Kita lihat to be-nya menggunakan bentuk past tense yaitu was. Yang kedua, using conjunction. Nah, menggunakan kata-kata penghubung. Example, and, but, the, after that, dan lain-lain. Selanjutnya, using adverbs and adverbial phrase. Example, nah, yang selanjutnya ini dia menggunakan kata keterangan, bisa keterangan bentuk waktu, tempat, maupun cara. Contohnya, yesterday, kemarin, at my house, di rumah saya, slowly, dengan lambat. Itu menjelaskan yesterday tentang waktu, my house tentang tempat, slowly tentang cara. Selanjutnya, using action verb, yaitu kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan seperti contoh went, slept, ran, broke, dan lain sebagainya. Nah, kita ulangi ya, ciri-ciri dari text recount. Yang pertama adalah menggunakan past tense, using conjunction menggunakan kata hubung, using adverb menggunakan kata keterangan, using action verb menggunakan kata kerja tindakan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang recount text.
Oke, selanjutnya exercise, latihan. Silakan perhatikan teks berikut. Nah, perhatikan nanti akan ada pertanyaan, 4 pertanyaan yang akan diberikan berdasarkan teks berikut. Silakan dipahami. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Question for number 1. The text was written in order to. Teks ini ditulis untuk atau supaya untuk apa? Silakan dipilih jawabannya. Oke, number 2. The text mainly tells the readers about. Ya, teks ini memberitahu kepada pembaca tentang. Oke, silakan dicari jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Kenapa si penulis dan keluarganya merasa sangat lelah setelah mengadakan perjalanan ke kebun binatang? Oke, silakan dilihat dan cari jawabannya. Oke, sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan diisi. Well, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, number 4. Blank, our family felt tired after visiting the zoo. We were still happy. Complete the blank with suitable word. Nah, untuk nomor 4, perintahnya adalah kita disuruh melengkapi yang masih rumpang atau yang masih titik-titik tersebut dengan pilihan kata yang tepat yang berada di bawah ini. Silakan dicari jawabannya. Oke, sudah ketemu? Nah, itulah teman-teman contoh dari soal recount text. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami materi recount text. Oke, thank you for your attention and see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.